Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riki Permalasidik dari kelas 2A. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara saya membuat media pembelajaran berbasis teknologi, khususnya fungsi kuadrat di aplikasi GeoGebra. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Undang Indrajaya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran ini. Baik, di sini kita masuk ke Google Chrome atau ke browser. Kita cari GeoGebra Classic. Nah, kemudian kita masukkan bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Setelah kita memasukkan bentuk umum fungsi kuadrat tersebut, akan muncul kurva dari fungsi kuadrat. Kemudian di sini saya juga memasukkan nilai diskriminan, yakni D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai diskriminannya akan langsung muncul. Nah, kemudian saya akan mencari perpotongan antara kurva dan sumbu X dengan mengklik intersect, kemudian mengklik kurva dan sumbu X-nya. Nah, di sini akan didapatkan dua perpotongan antara kurva dan sumbu X, yaitu ada pada titik A dan titik B. Kemudian saya juga ingin mencari perpotongan antara kurva dan sumbu Y. Bisa diperlihatkan bahwa C merupakan perpotongan dari sumbu X, dari sumbu Y dan juga kurva. Kemudian saya juga akan mencari nilai ekstremum, yaitu dengan mengklik ekstremum, kemudian kita klik kurvanya. Nah, terdapat ekstremum atau nilai puncak. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan teks supaya terlihat lebih rapi dan lebih menarik secara visual. Kita klik teks, kemudian kita tuliskan di inputnya yaitu fungsi kuadrat. Nah, setelah itu kita klik move supaya kita bisa menggeser-geser dari teks tadi. Dan kita bisa edit mulai dari warna fontnya dan lain-lain. Ini saya menggunakan warna pink. Kemudian di sini saya akan menambahkan slider. Slider adalah alat untuk merubah koefisien dari nilai-nilai koefisien dari bentuk umum fungsi kuadrat tadi, misalnya ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, si slider ini fungsinya untuk merubah-rubah nilai dari A, B, dan juga C. Baik, kita rapihkan, kemudian kita mungkin ganti warna dari setiap slider untuk membedakan
membedakan antara A, B, dan C. Kemudian kita rubah juga slidernya, yaitu dari negatif 10 sampai 10. Untuk semua slider dari negatif 10 sampai 10. Kemudian kita pindahkan supaya terlihat rapih dan juga sejajar. Nah, kemudian di sini juga saya akan menambahkan rumus fungsi kuadrat ini ke dalam grafik. Kita tulis ini dalam bentuk latex formula supaya lebih lebih rapih ya. Kita tulis fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Kita bisa lihat dulu dalam advance untuk preview bahwa sudah benar itunya rumus yang kita tuliskan itu. Kemudian kita juga bisa mewarnai seperti tadi supaya terlihat lebih menarik. Di sini saya akan menggunakan warna pink. Nah, selanjutnya saya juga akan memasukkan input box. Nah, input box ini kegunaannya sama seperti slider, yaitu untuk mengubah nilai dari nilai koefisien dari A, B, dan juga C. Di sini kita tuliskan A, dan untuk linked objeknya kita A juga. Kita bisa klik move juga supaya bisa mengedit itu ya, yang itu. Kita klik, buka itunya, kuncinya, kita ke setting, ke style, kemudian ubah input box length-nya jadi 3 supaya tidak terlalu besar, bisa 2 juga, kita 3 dulu. Kemudian kita rapihkan, kemudian kita juga warnai gitu ya, warnai sesuai dengan slider supaya terlihat lebih rapi gitu. Kita lakukan yang serupa untuk nilai yang B dan juga C. Kita masukkan B untuk koefisien, kita juga tautkan yang nilai B. Kita ke move dulu, kemudian klik dan buka kuncinya, kemudian ke setting, ke style, kemudian input box-nya kita masukkan 3. Belum kredit, maaf. Input box-nya kita
akan menjadi 3. Kemudian warnanya juga disesuaikan dengan slider supaya sama gitu ya, antara nilai A, B, dan C itu sama. Antara slider dan input blocknya itu sama. Untuk yang C juga sama, kita tambahkan juga input box, yaitu captionnya C, dan yang tertautnya juga harus C. Nah, kegunaan dari input box ini kita bisa memasukkan nilainya langsung gitu dalam input box tersebut. Kita klik 4, maka nilai A-nya akan berubah jadi 4. Dalam B kita klik menjadi misal jadi 5, maka B-nya juga akan berubah menjadi 5. Nah, maaf, di sini kita akan ubah lagi ya untuk slidernya maksimal menjadi 10. Tadi mungkin nggak ke save, jadi berubah lagi menjadi 5. Kita ubah lagi sekarang menjadi 10 untuk semuanya. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan nilai diskriminan ke dalam grafiknya. Kita ke teks, terus klik di sebelah mana kita akan memasukkan teks. Juga kita harus ubah ke latex formula supaya terlihat lebih rapi. Di sini kita masukkan nilai diskriminan. Saya sengaja menggunakan tanda garis miring yang terbalik gitu ya, itu sebagai pengganti dari sama dengan atau sebagai rumus dari sama dengan kalau dalam teks formula. Jadi kalau hanya sama dengan, maka itu tidak akan sama dengan gitu. Kalau kita ingin ada sama dengan, kita harus memasukkan tanda garis miring tersebut gitu. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, sama dengan lagi. Kemudian kita ke advance. Kemudian kita ke yang bentuknya GeoGebra. Kemudian kita masukkan nilai D. Nah, supaya nilai D itu otomatis terisi.
Kita move lagi supaya bisa memindahkan nilai diskriminan tadi, dan warnanya diganti. Saya di sini akan menggantinya menjadi warna hijau mungkin. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai diskriminannya sudah ada dan bisa berubah-ubah tergantung dari koefisien A, B, C-nya gitu secara otomatis. Nah, kemudian saya juga ingin menambahkan nilai sumbu simetri. Di sini saya tuliskan sumbu simetri dalam LaTeX formula itu supaya terlihat rapi. Kita advance dan juga kita lihat gitu previewnya sudah benar. Nah, kemudian kita masukkan ke LaTeX formula. Kemudian kita cari yang upper B atau fraction. Nah, kemudian kita ubah saja sesuai rumus, yaitu min B per 2A. Sebagai rumus sumbu simetri, yakni min B per 2A. Nah, supaya memudahkan atau supaya bisa memasukkan nilainya langsung ke dalam grafik, maka kita harus menulis rumusnya juga di di sebelah kiri. Kita tulis rumus dari sumbu simetri, yakni X sama dengan min B per 2A Nah, di sini saya juga ingin memasukkan nilai Y puncak atau nilai ekstremum ya. Jadi kita tuliskan rumusnya, yaitu Y sama dengan min D atau negatif diskriminan per 4A. Bisa kita lihat bahwa benar ya nilai dari sumbu simetrinya yaitu negatif 1, dan juga nilai dari nilai ekstremumnya yaitu 4. Baik, selanjutnya kita edit lagi yang tadi, yakni kita tambahkan sama dengan kemudian kita ke GeoGebra dan kemudian kita masukkan yang X tadi sebagai sehingga ada langsung gitu ya nilai dari sumbu simetri atau nilai dari X ya. Kita warnain juga, saya di sini mewarnainya warna hijau
supaya sama gitu ya dengan yang atas. Kemudian saya juga ingin ya memasukkan nilai Y puncak tadi ke dalam grafik. Sama, kita masukkan teks, klik di mana kita akan memasukkan teks, lalu ke latex formula, kemudian kita tuliskan nilai puncak dengan spasi menggunakan garis miring yang seperti pada layar teman-teman semua, yakni atau dalam kata lain Y maksimal, Y max sama dengan kita ke advance, kemudian ke latex formula, pilih yang pecahan yang upper B, kemudian kita ganti A B nya tadi itu dengan rumus dari Y puncak, yaitu min D per 4A. Kemudian kita ke preview untuk melihat dulu apakah sudah benar. Kemudian kita masukkan nilai Y puncak tadi, yakni Y besar ya teman-teman. Nah, maka akan muncul gitu ya, langsung kita ke move, kemudian klik, kita edit dulu warnanya, kita sesuaikan saja, yaitu sama-sama berwarna hijau. Kita pindahkan, kita sejajarkan. Nah, karena X puncak dan Y puncaknya sudah ada, saya ingin, berarti kita bisa mencari titik puncak. Saya ingin memasukkannya ke teks, kemudian kita tuliskan titik puncak, ke latex formula, mohon maaf, kita tulis titik puncak dengan spasi menggunakan tanda tadi, yaitu garis miring. Titik puncak sama dengan dalam kurung X, Y. Sama dengan kita masukkan nilainya ke, maaf teman-teman, kurang salah penggunaan garis miring, harus garis miring yang satunya itu yang kebalik gitu. Kita masukkan ya nilai X, kemudian masukkan juga yang Y puncaknya, yaitu yang Y besar. Oke. Oh, maaf, ternyata itu masih ada salah pengetikan untuk sama dengannya. Harusnya menggunakan garis miring yang kebalik gitu. Nah, sudah selesai, kita warnain juga sama warna hijau.
Nah, kemudian kita juga akan memasukkan gitu ya, titik potong atau intersect antara kurva dan juga sumbu X, kurva dengan juga sumbu Y. Kurva dengan sumbu X yaitu ada pada nilai, kalau dalam kiri ada tulisannya itu A dan B. Kalau perpotongan dengan sumbu Y itu ada nilai C, C besar ya, AB besar. Kita tuliskan teksnya menggunakan latex formula. Titik potong kurva dengan sumbu X. Nah, di sini sumbunya kurang tanda sama dengan. Oke, yang bentuknya GeoGebra, masukkan nilai A dan B sebagai maka ada ya tuh dua potong titik potong kurva dengan sumbu X, yakni di ada dua titik gitu ya. Seperti biasa kita warnai, mungkin di sini saya akan mewarnainya dengan warna pink supaya berbeda sedikit. Maka kita bisa melihat langsung ya titik potong kurva dengan sumbu X ketika kita merubah-rubah tuh. Maka perpotongan juga akan berubah gitu secara otomatis. Kemudian saya juga akan memasukkan perpotongan kurva dengan sumbu Y. Seperti tadi ya, kita tuliskan dulu dalam bentuk latex formula. Titik potong kurva dengan sumbu Y. Dan masukkan juga langsung nilai C besar sebagai representasi dari nilai tersebut gitu. Nah, sehingga ada langsung ya. Kita edit warnanya, kita samakan dengan yang potong dengan perpotongan dengan sumbu X, ini warna pink.
Nah, sehingga kita bisa mendapatkan tuh ketika nilai C-nya diubah, maka perpotongan juga akan berubah karena perpotongan kurva dengan sumbu Y ini amat sangat dipengaruhi oleh yang C itu di 0, C. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.